Untuk sudah mengerti adalah kitab Matius itu ditulis oleh Matius untuk orang-orang Ibrani yang menggambarkan Yesus sebagai raja. Di Injil sinopsis yang lain, which is Markus dengan Lukas, pernyataan eklesia itu malah sama sekali tidak muncul di permukaan sebagai sebuah kebenaran. Kita tentu baca dalam Injil Matius pasalnya ke-16 ayatnya ke-19 dan 20 ya. Di atas batu karang ini akan membangun jemaat dan dalam maut tidak menguasai. Just kata itu kita dapat kata eklesia, which is gereja. Paling 1-2 kali. Tapi kalau mau tahu tentang kingdom, the whole message of Jesus is about kingdom. Dia memulai khotbahnya dengan kingdom, betul? Matius 4 ayat yang ke-17. Semua pengajaran Tuhan Yesus apa coba? Tentang kerajaan Allah. Dan semua pengajarannya dimulai dengan perkataan ini. Sebab ada Starbucks, ada 5 sebab mengapa Starbucks sukses. I gotcha. I learned a lesson. Oke. Oke. Kalau saudara baca misalnya pasal 13 Injil Matius, hampir semua pengajaran Yesus dimulai dengan perkataan ini. Sebab kerajaan sorga dapat diumpamakan seperti badada. Sebab kerajaan sorga dapat diumpamakan seperti badada. Pengajaran ini seluruhnya berkisar kepada kerajaan sorga. Tapi betapa piciknya kita mengartikan perumpamaan Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang lain dan bukan masalah kerajaan. Mana ketemu nggak? Misalnya perumpamaan tentang benih, itu tentang kerajaan sorga seluruhnya. Perumpamaan tentang talenta, nah, saya tidak salahkan kalau kita punya penafsiran yang lain, tapi yang diajarkan sebab kerajaan sorga ada seperti orang kaya yang bepergian jauh dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi 5, diberi 2, dan diberi 1 talenta tentunya. Tapi itu berbicara apa sebenarnya itu? Kerajaan Allah. It's about the kingdom, not about money. Tapi khotbahnya kita adalah dalam prinsip dan perumpamaan ini Tuhan sedang mengajarkan bagaimana kita mengembangkan keuangan kita. Enggak ada urusannya. I agree with that. I hear that. Namanya juga kreatif. Yang bikin bangunan tinggi-tinggi ke langit juga kreatif. Pemberontakan Nimrod dapat dilihat dari sisi seni memberontak terhadap Allah. Tapi yang saya mengatakan kepada saudara adalah begitu, bahwa message-nya kingdom kita tangkap bukan kingdom. Kok orang tanya pada saya kenapa sekali lagi kecelakaan kepada menggunakan kacamata, kan itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah kadang-kadang kebutuhan kita lebih menguasai sehingga kemudian yang kita harapkan Tuhan mengikuti kemauan kita dan bukan Tuhan yang menjadi Tuhan. Sebab kecelakaan yang terbanyak agama muncul itu kan kita tidak mau Tuhan jadi Tuhan, tapi sistem kita yang jadi Tuhan, kan gitu. Nah, orang bilang tapi kan di akhir-akhirnya Yesus tidak membahas kerajaan lagi, Pak Jo. Enggak, kalau baca di Alkitab udah jelas. Kalau sudah baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ketiga, waktu Yesus bangkit dia punya 40 hari bersama-sama murid-muridnya. Dan Alkitab bilang ini, selama 40 hari dia bersama dengan mereka, dia datang untuk mengajarkan kepada mereka apa? Hal-hal tentang kerajaan Allah. Dari dia datang sampai dia pergi, kerajaan Allah ceritanya. His message is the kingdom. Tapi again, karena kita sudah bahas di bagian yang pertama tadi, bahwa the kingdom is not a place, but it's a lifestyle. Makanya kita perlu melihat aplikasi atau implementasi dari lifestyle kerajaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Let's start with the kingdom. Ciri kerajaan yang pertama adalah kerajaan Allah adalah kerajaan yang inklusif.
Pengertian inklusif dia sangat universal, luas. Tapi pengertian inklusif yang sebenarnya itu punya pengertian adalah merangkul, memasukkan. Lawan dari inklusif adalah eksklusif. Kita akan bahas gitu nanti. Tapi inklusif ini kita bisa mulai dengan bahwa Yesus berbicara tentang kerajaan melewati semua strata sosial, melewati semua hukum kebudayaan, melewati apa saja, karena memang kerajaan Allah mengatasi segala-galanya. Kerajaan Allah tidak bisa didikte oleh kebudayaan kita, kerajaan Allah tidak bisa didikte oleh agama yang kita anut, sebab kerajaan Allah ada di atasnya, dan kerajaan Allah menguasai seluruhnya. Halo, apa arti inklusif? Memasukkan, merangkul. Orang pasti duduk yang ahli teologi, bahaya ini Bapak minta ampun. Rupanya dia adalah teologi yang inklusif. Teologi inklusif akan berupaya karena ingin inklusif dia akan kompromi. Makanya apa yang dia masukkan dalam pelajaran-pelajaran kompromi. Enggak. Saya percaya inklusif teologi daripada pluralistik teologi. Ya. Kalau pluralistik itu mengatakan bahwa semua kebenaran benar, gitu aja. Hah? Oh, jadi biar yang salah kita mesti benarin juga supaya kita bisa terima. Tapi pandangan inklusif menurut yang saya tahu, tanpa harus mengikuti dan menundukkan diri kepada sebuah definisi para pakar-pakar besar itu, saya menemukan bahwa pengertian inklusif adalah begini: saya merangkul dia sekalipun saya tidak setuju. Pengertian inklusif itu begini: saya tidak harus setuju semua yang dia katakan, tapi saya merangkulnya. Itu tidak perlu jauh-jauh contohnya. Contohnya kita aja di hadapan Tuhan. Emang Tuhan setuju dengan kita? Emang Tuhan setuju sama denominasi kita? Enak aja. Emang Tuhan setuju kita pakai cup kecil dan roti yang kecil itu juga? Emang Tuhan setuju semua yang kayak gitu? Nah, Tuhan tidak harus setuju menurut dia. Tapi dia pikir gini, ya aku masukin aja lo kesian-kesian amat sih. Dia tetap merangkul kita, tetap melindungi kita, mengambil kita, karena dia adalah Allah yang inklusif. Pengertian inklusif adalah begini: memberikan keleluasaan siapapun kita dalam kerajaan to express what we believe personally, secara komunal ataupun secara bangsa. Saya tidak percaya bahwa suatu saat kita datang ke surga Tuhan pekerjaan lama bisnis agama jatuh kita, begitu masuk surga dijaga Petrus di pinggir jalan. Mungkin Petrus sudah malaikat yang jaga katanya. Nggak tahu agama muncul dari mana, saya juga nggak tahu ceritanya. Tapi ini ada cerita preman mati, temannya nasihatin dia sambil menangis. Rupanya ini orang Batak. Mati teman ini ada nilai sininya aku bilang gini nilai dari begini. Kalau kau naik ke surga, kemudian kamu ketemu ada malaikat, ada 3 pertanyaan dia tanya. Yang pertama, apa agamamu? Sebutnya kau agamamu. Apa agamamu? Kristen kau, sebutnya kau Kristen. Yang kedua, siapa nabimu? Nah, sebutnya kau nabi siapa saja. Boleh Yesus kan, nabi-nabi yang lain, sebutnya kau. Nah, ini yang ketiga pertanyaannya saya bisa jawab. Nah, sebelum dia tanya, tinju dia langsung. Masalah besar. Saya tidak tahu pertanyaan jawaban yang pukul dia sudah. Dia sudah masuk. Nah, kadang-kadang agama bikin impresi pada kita bahwa Tuhan tidak bisa mainkan dengan cara yang kayak begitu, you know what I mean? But it is not. It is not. Our God is inclusive God. Dia mengasihi orang Islam sama dengan dia mengasihi orang Kristen. Dia mengasihi Buddha dan agama-agama yang terbaru manapun. Agama kaki telanjang, agama rambut putih, agama semua dia suka. Karena buat Tuhan nggak ada urusannya, dia mengasihi ciptaannya, itu saja. Berpikir kingdom menyelamatkan saudara dari pandangan rasis, pandangan apa lagi? Pandangan prejudis, pandangan
kingdom saya lain. Kalau diterjemahkan dalam pandangan suku saya, orang Ambon pengen bunuh para jihad-jihad itu gimana? Ini dihapus dari semua recording itu. Jualnya lebih baik. Tapi yang saya mau tunjukkan pada saudara, God doesn't mean, karena Dia adalah Allah yang betul-betul membukakan dirinya buat kita semuanya. The kingdom of God is for everyone. Makanya waktu Tuhan Yesus mengucapkan ucapan bahagia katanya, yang notabene menurut semua penafsir kitab merupakan kingdom value, Yesus bilang begini, barang siapa. Itu artinya siapa saja. Kalau saya mau ganti, sopo mane. Nah, saya mau sebuah saya maksudnya ada manenya supaya ada kecenderungan mencari yang lain lagi. Kita tidak maksudnya. Kamu pikir saya ngerti bahasa Jawa sembarangan? Tuh, saya pikir suku yang tidak pernah disebut di dunia ini, kalau bakal nanti mereka muncul yang disebut dengan tribal in the new generation, tetap diterima. Saudara, inklusif. Mana saya tahu saudara, salah satu musuh terbesar yang terjadi di dalam gereja adalah eksklusif. Makanya kingdom datang itu menghancurkan eksklusivisme Yudaisme pada zamannya. Yesus minta ampun, itu makanya ahli-ahli Taurat itu tokoh-tokoh agama itu kebakaran jenggot, rambutnya berdiri. What should we do to this young man? Gak ada jalan lain, dia benar. Dia cara terbaik untuk menghentikan dia, bunuh dia, habiskan dia. Karena dia datang dengan kebenaran Allah, terobosi semua sejarah hidup manusia, trample all the religious rules and regulation. Ketemu orang kusta di zamannya, apa kabar? Teman-teman ini gila banget, ini kita mesti keluar di luar sana selama 5 hari bersuruh lagi sekali setelah ini. Ketemu perempuan pelacur, dia ngomong, haleluya, duduk sama-sama, apa kabar? Itu suamimu yang kelima itu. Oh gitu sebenarnya, enak banget gitu. Inklusif bos, inklusif, eksklusif, lawannya. Eksklusif itu berpikir bahwa kalau ada yang melawan pandangan mereka, itu berarti melawan Tuhan. Dan orang eksklusif berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan berpihak. Seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang suka berpikir mana yang baik dan mana yang jahat. Dan dia perlu lihat dulu di dunia ini yang mana yang dia perlu pilih sebagai pihaknya. Let me tell you, sudah pernah masih ingat waktu kemudian Yosua ketemu dengan Tuhan semesta alam namanya itu, yang dia berkata, buka kasutmu pada tempat ini adalah kudus. Pernah kasih? Karena Yosua punya pertanyaan begini, kamu lawan atau kawan? Kira-kira pertanyaannya, you taking sides? Which side are you? This side or the other side? Jawabannya Tuhan sederhana, I'm not taking sides, I'm taking over. Shut up, open your shoes. Sudah pikir Tuhan pilih sides? Lalu kalau ada cerita di Alkitab bahwa Tuhan minta kita mengalahkan musuh kita, lalu Tuhan memang benci musuh-musuhnya itu. Lalu kemudian Tuhan berkata dia benci semua orang kafir di perjanjian lama. Pelajari Alkitab saudara, bangsa paling jahat yang hancurkan bangsa Israel, bangsa Asyur namanya itu, yang ibu kotanya adalah Niniwe. Tuhan datang suruh bertobat dan mereka bertobat. Jadi dia dihukum bos. Bangsa Israel yang notabene ada di bawah kerajaan Allah disuruh bertobat, enggak bertobat. Bertobatnya musiman, jatuh lagi pada 5 pola, meninggalkan Tuhan menyembah berhala, kemudian Tuhan balik lagi menyembah Tuhan, begitu terus. Tuhan datang, dia hukum. Setelah pikir Tuhan pilih kasih, apa? Tuhan engkau di pihakku, yang lain tidak berpihak. Hanya aku seorang diri.
Tuhan paling marah model yang kayak begitu. Makanya saya mau beritahu pada saudara, semua movement, semua pergerakan yang berpikir mereka cuma sendiri yang tahu kebenaran, itu eksklusif dan menghina Tuhan. Pandangan eksklusifisme adalah bentuk penyembahan berhala, di mana kita memaksa Tuhan untuk mengakui doktrin dan kepercayaan kita seolah itulah satu-satunya yang benar. Makanya kita berpikir begini, siapa yang kita benci pasti dibenci oleh Tuhan, siapa yang kita suka pasti disukai oleh Tuhan. Siapa yang Tuhan? You wouldn't believe the way people think. Saudara suka percaya cara orang berpikir. Saudara pikir rasis di Amerika datangnya dari mana? Dari Alkitab lagi. Saudara pikir Ku Klux Klan itu siapa orang-orangnya? Orang-orang gereja, pemimpin jemaat, majelis gereja. Kejamnya mereka. Itu mereka memilih begitu karena membaca ayat yang berbunyi begini, lalu Tuhan menjadikan terang dan memisahkan antara gelap dan terang. Haleluya, saya berasal dari Ambon dan Manado, antara gelap dan terang. So, saya tidak bisa memperbaiki ini secara fair sampai saya mengerti hal ini. Oh, sebenarnya, saudara pikir apa? Ada banyak ayat yang bisa tafsirkan oleh mereka. Apapun yang gelap berasal dari kerajaan kegelapan. Jadi kalau mereka bunuh yang warna kulitnya gelap, adalah mereka berpihak pada terang. And you wouldn't believe this is actually one of them what they believe. Walaupun nanti mereka tarik kepada turunan Ham, turunan yang dikutuki oleh Tuhan, bahwa semua yang berwarna kulit agak gelap dikutuki oleh Tuhan. Yang warna kulit setengah gelap, setengah kutuk oleh Tuhan. Eksklusif melihat Tuhan dalam gambar yang berbeda. This is what I believe. Tuhan sedang berperang melawan praktek sihir eksklusifisme, dan saatnya dengan membangkitkan sebuah generasi yang betul-betul berpihak kepada Tuhan, yang berpandangan inklusif, mengasihi semua orang. Waktu Tuhan berkata begini, bahwa Tuhan mengasihi semua manusia, bahwa kasih Allah sangat besar terhadap dunia ini, for God so loved the world, itu inklusif banget. Semua orang dia kasih, tapi kita paling eksklusif. Saya percaya begini, kebenaran yang saya sampaikan ini, itu bukan cuma saya yang tahu, saudara semua pasti tahu. Cuma saudara malu-malu aja. Cuma saudara berani berdiri untuk menyampaikannya berbeda jadinya. Sebab saya tidak mempercayai Tuhan hanya menyampaikan kebenaran pada satu orang, pada satu pergerakan, pada satu denominasi, apalagi bahwa Tuhan memberikan kebenarannya hanyalah kepada satu suku, bahwa yang lain salah, mereka yang paling benar. Kegilaan kita tahu, dan menurut gue itu menghina Tuhan. Kita orang Indonesia paling jago. Menurut saya, kalau mau asyar sebuah hal yang baik, hentikan joke yang tidak perlu mengenai suku-suku yang lain. Misalnya, suku tertentu, kita akan cap mereka dengan pandangan tertentu. Orang Manado, ceweknya pasti ngaco deh. Orang Ambon, pasti preman semua. Orang Padang pasti bengkok semua. Orang Batak, kalau satu orang dia nyanyi solo, nyanyi satu, 3 orang tutup pintu-pintu berbahaya. No. You laugh at this, but this has become something back in your conscience. You have to continue. Kalau ada orang Chinese, jangan Chinese Medan, gila. Licin habis tuh. What is that? Eksklusivisme. Kita diskreditkan satu suku cuma karena praktik kecil yang mereka bisa buat. Saya ada di
Pakistan. Oh, belum tahu ya, saya kasih tahu sebenarnya. Dan sejujurnya tahun pertama saya sangat eksklusif. Mereka semua dokter mereka pasti salah. Mereka semua yang bakal masuk neraka karena tidak bertobat sungguh-sungguh. Masa mereka semua Kristen agamawi bukan Kristen benar. But berkali-kali I bumped in with people. Saya pakai istilah bump, saya betul-betul tersandung, tersentuh dengan mereka karena memang mereka adalah orang-orang yang luar biasa, men. Mengasihi Tuhan, setia, dan they have reason what they're doing. Bukan cuma mengembangkan alasan mengapa mereka melakukannya, bukan. Tapi at least berpikirlah inklusif, because the kingdom is an inclusive kingdom. Kita, agama lain datang, kebiasaan lain datang, kita rubah kebiasaannya menjadi eksklusif Western Christian. Are you Western Christian? Are you Eastern Christian? That's why kalau kita punya pandangan kayak gitu, menjadi apa kita? Satu-satunya hal yang bisa kita makan dalam kehidupan ini adalah the sons of the kingdom. And then we can embrace one another. Sebab pengertian inklusivitas daripada kingdom adalah karena kingdom tersebut akan dilahirkan lewat kebudayaan. Dan mari saya beritahu pada saudara, Tuhan tidak salah mengizinkan saudara lahir pada kebudayaan saudara sendiri. Tuhan tidak salah melahirkan saudara pada suku di mana saudara lahir. Saya sudah bilang berkali-kali pada saudara, kalau pilih dari suku mana kita lahir, untuk sementara sekarang ini saya lagi nggak suka lahir sebagai orang Ambon. Setelah perang agama sekian lama, orang-orang malu-malu juga. Gila, orang Ambon Kristen potong kepalanya orang. Sudah bakal kita potong, bos, kita potong. Banyak di meja. Haleluya, kita potong, bos. Sudah potong, tapi kita potong, bos. Ada kekacauan di pemahaman kita. Belum bisa melihat dunia dengan kacamata Tuhan. Makanya begini, kingdom sebenarnya mengajak kita untuk melihat dengan ini kacamata yang baru ini, inklusif ini. Saudara bakal terkejut waktu saya baca seterusnya, merenungkan, bergumul, cek sikap hati saya terhadap perbedaan-perbedaan yang saya miliki dengan yang lain. Sekarang semakin tidak terlalu perlu. Why you kiss them? Why you can kiss them? Makanya saya tahu kingdom mentality will usher unity. Yes. Sekali Yesus lewat Samaria, orang Samaria tolak pemberitaannya. Terus anak dua yang dekat dengan dia, anak-anak Zebedeus dekat dengan dia, Tuhan, kenapa nggak suruh api dari langit bakar mereka? Yesus balas dengan berkata, you don't know what kind of spirit you speaking of. Kamu nggak tahu, kamu sedang berbicara dengan roh yang seperti apa. Roh apa yang mereka miliki? Eksklusif. So menurut mereka, kalau mereka ditolak, mereka harus dibinasakan. Saya tanya pada saudara, apakah saudara pernah menolak Tuhan dalam kehidupan ini? Pertanyaan saya yang kurang jelas ini. Apakah dalam kehidupan ini sudah pernah menolak Tuhan? Apa yang Tuhan minta, sudah ikut terus apa yang Tuhan mau? There are times in our lives sometimes we reject God, kita tolak Dia, we refuse what He wants. Tapi again, Tuhan berkali-kali Tuhan merangkul kita, menolong kita, menerima kita. So makanya gini, ganti dong ini, gimana switch kayak balik, bagaimana kan? Kalau ada susah cari tembok di hantam. Apalah, do something with it, come on, do something with it, why? Waktu Origenes hidup di zamannya, Yesus Origenes adalah salah satu yang punya pemahaman yang aneh tentang sains. Tapi
tahu saudara, mereka itu harus battling banyak dengan paham eksklusivisme. Konsili-konsili yang terjadi itu berjuang keras dengan pemahaman eksklusivisme. Berjuang keras mereka harus keluarkan ini, masukkan dan tendang sana, masukkan ini, ide ini mereka terima, ada yang mereka terima mereka ragu, mereka buang sebentar, mereka terima lagi, ada yang kemudian mereka sudah terima, mereka buang untuk selama-lamanya. Banyak sekali mereka buat dalam kehidupan ini. Tapi kemudian saya belajar satu hal, it doesn't mean anything. Sebab Tuhan telah menaruh kita dalam sebuah kehidupan yang memang Dia siapkan untuk hal-hal seperti ini, supaya kita belajar menghargai perbedaan, belajar hidup seperti Tuhan hidup. So, saya percaya Tuhan kita, Tuhan lah yang menciptakan perbedaan. Masa Tuhan menciptakan perbedaan? Bukan tidak boleh ada perbedaan di antara kita? Gimana maksudnya? Masa kalau buka baju dulu dan lihat baru berbeda dengan yang lain? Masa gitu ceritanya? Atau keluarkan isi kepalamu, kamu berbeda cara berpikirmu karena kamu dibesarkan dalam konteks yang berbeda. Hei, mari buang semua yang eksklusif, rangkul yang inklusif. Itu ciri kerajaan Allah. Tuhan tidak bilang begini, barang siapa orang Yahudi yang rendah hati, dia akan mewarisi kerajaan surga. Barang siapa orang Ambon yang suci hatinya, maka dia akan melihat Tuhan. Barang siapa orang Jawa yang lemah lembut hatinya, maka dia akan mewarisi bumi. Barang siapa orang Manado yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan Tuhan, maka orang lapar maka dia akan melihat Tuhan. Tidak ada ayat. Kenapa sudah tertawa untuk hal itu? Saya sudah bicara yang benar. Tidak ada ayat yang mengatakan secara eksklusif golongan tertentu, nggak ada. Barang siapa, itu menunjukkan manusia siapa saja. Karena bahasa Inggrisnya bilang whosoever, bahasa Inggris whoever. Bayangkan. Oke, ada yang perlu bertobat dari dosa eksklusif? Enggak ya? Tapi coba kadang-kadang tulis kita eksklusif banget. Ini just eksklusif break. Tapi kalau berdoa untuk kesatuan, kita macam-macam malaikat yang dapat pewahyuan baru. Tuhan supaya tubuh bersatu. Kita perlu sekali untuk ya melihat pandangan yang jelas. Oke, ciri yang pertama adalah inklusif. Coba ke sebelah sambil berkata begini, saya menerima kamu apa adanya. Itu inklusif. Itu inklusif. Nah. Coba bilang satu kata lagi. Sama-sama bilang gitu. Saya bisa nggak setuju dengan kamu, tapi saya menerima kamu. Ya, jangan dibercandain, karena saya langsung serius. Sebab to be honest, our weakness is that deep down in our spirit, deep down in our heart, we really value that differences is wickedness. But it's not. Nanti ada cara-cara yang berbeda di sana. Kami baru dengar cerita di Meko di Sulawesi Tengah. Ada seorang anak umur 9 tahun berdoa dan ya saya tidak tahu, belum bilang ribuan orang disembuhkan. Saya bilang maksudnya ribuan itu 3 nol yang di belakangnya itu ada satu angka di depannya. Kalau nolnya 4 kali kan tetap nol toh. Ini ada angka dulu baru 3 nol yang penting di belakang itu. Iya ribuan, maksudnya itu ribuan orang sembuh. Caranya nggak ada yang kayak gitu tuh KKR apa-apa enggak. Lain banget, udah lain. Ada yang bilang, wah jangan-jangan dia kemasukan roh lain. Exclusive prick. Dia pikir cuma cara Amerika yang berlaku di dunia tentang kingdom, menjalankan gereja, hidup seperti yang mereka mau. There is an opportunity
for us to run the church the way God wants, not the way those guys, decide you to do. Shouldn't be. Kok bahasa Inggris? Western sekali nih. Mungkin Western. Eksklusif sekali bahasanya. Coba. Seandainya tiba-tiba ada muncul sebuah pergerakan yang running gereja different banget dengan kalian, kenapa biarkan Hillsong yang memutuskan cara kamu running gereja? Kenapa biarkan harus Amerika yang harus putuskan bagaimana kamu running gereja? Dan bagaimana kamu harus hidup dalam kehidupan berjemaat harus diputuskan oleh apa yang mereka katakan di mimbar-mimbar mereka, yang mau bicara influence juga nggak ada influence-nya. Talking about that, that's what we need at the moment. Berbicara tentang itu yang kami butuhkan sekarang, sebuah penyegaran pada riak-riak ibadah kita, supaya ibadah kita tidak datar saja, tapi naik dan turun gunung. Untuk yang seperti saya berkata, Tuhan berkata, persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan yang banyak, timbullah tanah yang berubah. Inklusif adalah hati Tuhan. Kalau sudah punya hati Tuhan kayak begini, you don't even care mereka mau datang ke gedung gereja atau apa, iya apa tidak. You care that they actually making Jesus as the king in their life. You care. Di mana kehidupan kita itu betul-betul mempengaruhi mereka. Jadi waktu kita datang pada mereka, kita tidak bilang ini masuk agama gua dong. Hentikan semua gerakan kristenisasi. Kita mau hentikan sekarang gerakan ini. Bagaimana? Atau tidak saya tidak menghentikan gerakan kristenisasi. Karena tidak perlu gerakan itu. Kalau saya nggak dibayar oleh FPI loh, mengatakan ini harus. We want the kingdom with the spirit. Itu yang kita mau. Oke, yang kedua, kerajaan Allah. Yang pertama adalah inklusif, yang kedua adalah dimanifestasikan secara natural. Kerajaan Allah dimanifestasikan secara natural. Disinilah kekuatan Injil Kerajaan Allah sebagai manifestasi daripada inkarnasi Yesus Kristus dalam kehidupan sosial. Saya tidak mengkhotbahkan Injil sosial pada saudara, tapi saya mengkhotbahkan Injil Kerajaan pada saudara yang menjawab semua aspek sosial. Sudah saya katakan tadi, in every horizontal things, there are always vertical things. Selalu dalam hal yang berhubungan dengan hubungan kita dengan yang lain, ada aspek horizontal, ada aspek vertikal yang kita harus bawa dalam apapun. Because people live what they believe. Karena orang menghidupi apa yang mereka percayai. Kan? Makanya kerajaan Allah itu aspeknya sangat natural kelihatannya. Sekalipun dia adalah kerajaan supernatural, manifestasinya adalah manifestasi yang sangat natural. I have to tell you this. Saya mau saudara harus membuang semua sampah agama saudara. Inggris lebih enak bahasanya. I want you to throw away all the religious garbage out of your mind. Ini lebih keras garbage daripada sampah. Sampah, mulai dengan S selalu lemas. Lain dong, garbage. Throw away religious garbage, man. Karena begini, salah satu faktor pembunuh orang Kristen tidak bisa berfungsi sebagai garam dan terang di luar adalah merohanikan apa yang jasmani. Pengertian kasihlah musuhmu yang Yesus maksud adalah musuhmu yang bertobat di belakang hati.
Maksud lo kalau dia bertobat itu bukan musuh dong, gimana coba? Isu merohanikan, lo baca kitab saudara, semua Yesus suruh tidak ada yang manifestasinya rohani. Yesus cuma suruh begini, berdiam dan bersemedilah. Kemudian badan lo terangkat pelan-pelan, dan kamu akan mengeluarkan sinar dari tangan lo. Itu yoga. It's not. We're talking about God here. We're talking about, social aspect yang kita tunjukkan keluar. Semuanya kita rohanikan. Waktu Tuhan Yesus suruh buat kita ampunilah musuhmu, kita bilang musuh yang kayak mana Tuhan? Kita mau cari aspek rohani dan kita diajar semuanya rohani. Padahal hampir semuanya Yesus bilang di dalam itu semuanya adalah jasmani. Kalau ada yang minta jubahmu, berikan juga bajumu. Kalau ada yang berjalan dengan minta berjalan, kamu berjalan 1 kilo, berjalannya 2 kilo, kita rohanikan hal tersebut. Oh, jangan ada 2 kilo, boleh minta bilang 1 kilo. Masa mau dirohanikan? Arti 1 kilo adalah, kalau saya kehabisan bensin pas 1 kilo 2/4, saya harus berhenti di sini. Orang Yahudi itu menafsirkan semua hukum Musa. Sampai hukum Musa itu cuma ada 10, mereka jadikan 1100 berapa begitu, bayangkan. We lock up ourselves in law and regulations karena kita punya itu. Yang lucu ini, paling lucu ini paling lucu. Oh my God. Itu coba banting tasnya, bunyi dari situ. Nah, itu bukan lagunya Yusuf ini yang terakhir, itu lagunya. Oke, don't worry about it. Yesus bilang begini kan buat kita. Ini kita rohani kan. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Masih kan? Terus kemudian kita ajar orang untuk bergaul semua orang berdosa. Kamu tahu apa yang dia ajar? Saudara-saudara, kalau kamu bergaul sama orang berdosa, waspadalah. Yang pertama adalah kamu harus kuat dulu. Kalau belum kuat, jangan. Sebab kamu pergi dan kamu jatuh, kamu akan terhilang sampai selama-lamanya. Kuat dulu. Jadi orang mau pergi bergaul sama orang berdosa, tunggu kuat. Dia berkuat dirinya. Tapi perasaan kuat, sekuat-kuatnya perasaan kuat kita, itu biasanya muncul setelah kita minum mabuk dulu, kalau kita masih sakit. Jadi kemudian terjadilah hal-hal yang kita kerjakan di luar kesadaran kita. Kenapa sih? Takut banget. Di sekolah teologi kita tahu malam gini, sebelahnya tempat pelacuran. Jadi ada banyak yang tahu malam mungkin yang hadir sini gak. Ada banyak yang salah masuk pintu, salah masuk aja. Karena mungkin naik bus kejauhan, muter-muter di bawah, keliling. Jadi pintu gerbangnya di sini, mereka masuk ke sini, gitu salah masuk. Itu beberapa kali terjadi, saya tahu. Yang saya temukan adalah kayak kita itu tidak pernah mau pergi ke sana untuk membagikan Injil pada mereka. Dan kalau ada orang yang diutus juga hati-hati. Apa itu? Merohanikan, bikin susah-susah. Jadi mereka nanti yang pergi ke situ adalah orang yang tinggi rohaninya. Yang begitu berjalan ada godaan dari kerajaan gelap dia No, everyone can do that. Just go. Tapi Pak, kalau jatuh bangun lagi. Lebih baik pergi dan jatuh bangun lagi daripada tidak pernah pergi. Perintahnya pergi, bukan disuruh awas-awas. Jatuh di rohanikan itu perintah. So, perintah Tuhan suruh pergi, kita bilang apa? Berjaga-jagalah. Pergilah, merohanikan hal sesuatu paling dangerous dalam kehidupan itu. Saya temukan ada banyak hal yang lain yang kita kerjakan dengan cara yang seperti itu. Aktivitas doa kita kebanyakan adalah untuk merohanikan sesuatu. Kalau tidak berdoa, jangan surah terus. Doa adalah nafas kita.
Oke. Dia mau pas kamu lagi berkorban dan berdoa, tidak bernafas. Yang paling ngeri lagi akhir-akhir ini, bangsa kita itu karena terlalu super spiritual, kita bisa dibodohi macam-macam. Ada pengkhotbah yang lagi berkhotbah berkata itu Yesus lagi datang turun di zaman saya. Ada lagi senyum pada saya sekarang ini. Haleluya. Semua di bawah udah gemeter aja. Sekarang dia naik lagi, dia udah begini. Dia nggak semua melukan, dia semua gue yang nggak mau. And why people buy this? I don't get it. Mereka dipercaya lagi, astaga. Saya nggak tahu menjelaskan kepada saudara bagaimana pelecehan-pelecehan spiritual yang terjadi pada kita karena kita pikir kingdom selalu seperti itu. Please don't buy that. Orang yang seperti kata Alkitab adalah mereka adalah orang yang berpura-pura merendahkan diri, berkanjang kepada hal-hal rohani, dan kemudian membesarkan diri tapi sebenarnya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri bahwa mereka lebih hebat dari yang lain. Buat aja apa yang Yesus suruh. Bang siapa menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Tapi kita ajar lain. Tapi kalau sudah 3 kali, udah ada hukum yang melarangnya. Yang keempat kita juga. Coba kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Setelahnya, itu tambahan versi kita. Karena kita selalu tidak bisa terima. Karena memang semua permintaan kerajaan Allah adalah permintaan yang berbanding terbalik dengan semua yang coba kita sodorkan dalam dunia ini. Beda banget. Di tengah-tengah dunia kita di mana orang membenci adalah alternatif yang paling cepat kita buat. Mengutuki yang lain adalah alternatif yang paling cepat yang kita bisa pilih. Menyalahkan orang lain adalah alternatif yang paling cepat kita ambil. Pada situasi yang seperti itu, Tuhan berkata begini kepada kita, berkatilah orang yang mengutuki kamu, kasihlah barang musuhmu, layanilah orang lain, dan lakukan aja. Kenapa gereja nggak melayani dunia? Rohani, bro. Karena ini adalah hal-hal rohani. Kita harus menangkap hal-hal rohani. Sebelum kita berjumpa muka dengan muka dengan Yesus. Natural banget. Waktu saya berkata kepada istri saya, I love you. Kenapa dikatakan itu? I want to make love with you forever in my life until I die. Artinya saya pilih baik-baik, kenapa make love dengan istri nggak boleh? Boleh dengan istri saya. And I want to make love with her, just with her, forever in my life. Kalau aneh kan kadang-kadang bicara seks berbahaya sekali. Seks nomor 10 tahun, gereja nggak boleh. Jangan terlalu vulgar, nanti mau bahas tentang pasangan-pasangan. Saya pelayan pria sejati, I know what I'm talking about. You know. Itu rohani lah. When you say to your husband, I love you, and I want to be with you. I want you to kiss me, because I love you. Kamu akan dapat breakfast tiap pagi di atas tempat tidur. Dan saya akan menyanyi lagu James Ingram kepada mu find one what she does, bring her roses just because. Ada lagu baru menciptakan romance yang kayak gitu dong. Itu bukan duniawi, itu kingdom lifestyle. Kenapa kingdom lifestyle kita harus ikuti? Hollywood menciptakan lifestyle. Di semua filmnya ada adegan ranjang yang tidak sesuai. Semua bentuk pornografi tidak sesuai dengan aslinya. Itu cuma tidak seindah warna aslinya. Itu bahan pria sejati sesungguhnya. Nah, kita kadang kalah.
So spiritualize everything. We are just like a spooky bunch of people, you know. Kita sangat rohani, ngerem banget. Makanya ada di zaman dimana kita bernubuat ngerem banget. Itu suara kita zaman. Kadang-kadang terus kita pikirnya begitu rohani. Terus kita paling suka gitu bicara yang aneh-aneh. We are not believing in God, we believe in superstition. Saudara ini benar, karena berdiri bulu-bulu gua. Kebenaran kau usah berdiri bulu-bulu, nggak ada urusannya. Nggak ada. Ini waktu saya bicara berdiri bulu-bulu. Sorry, superstition. Untuk superstition tidak perlu saya ngajarin. Beli aja kasih Stevie Wonder pun. Superstition, the devil comes away. Ya. Nah, hey, nggak usah itu. I'm a spiritual being, but I'm also a natural man. I'm a spiritually natural person, and I'm naturally spiritual person. Kok bingung sih Pak Joni? Memang begitu. Semua hal rohani itu manifestasinya ada di hal-hal yang natural. Masa memberikan kepada cium kudus? Itu waktu cium kudus itu kebiasaan mereka. Itu kebiasaan Yahudi. Pernah lihat orang Palestina ciuman? 3 kali bos. Kalau dekat lagi bibirnya dicium. Itu kok terjadi buat kita langsung darah mengalir ke atas tubuh apa langsung. Kalau yang laki-laki yang cium kan lebih lain lagi sih. Itu tinggal terserah. Kalau yang udah ingatin cewek bukan itu tinggal nanti setelah itu. Saya belajar tuh begini. Nggak usah dirohanikan itu. Nggak usah. Hidup di luar sana. Hidup di luar sana. Kita diajar. Oh, situ semua itu diajar bos. Saya percaya angkat tangan kalau bernyanyi. Saya percaya. Saya percaya kata-kata dalam bahasa roh. Saya percaya. Saya percaya semua karunia Roh Kudus. Tapi jangan jadikan karunia Roh Kudus itu harusnya manifestasi semua karunia Roh Kudus adalah untuk tujuan membangun hal-hal yang jasmani. Asal harus dijelaskan panjang lebar lagi. Sini nyanyi lagu New Year's Day to celebrate. Pasti saya mesti tanya, have I ministered to you by singing that song? Masa kemudian saya mesti tanya? Kalau kemudian cuma entah nyanyi lagu berada kata Tuhan sama bukan, terus kemudian itu bilang apakah lagu itu melayani orang lain atau tidak? It's not the issue, my friend. Touch their lives with goodness. Coba bayangkan. Oh, semua lagu harus ada kata Tuhan. Satu kali ada vokal grup nyanyi lagu re, teman-teman mabuk-mabuk semua. Mereka nyanyi lagi lagi. Tuhan, tempat aku berteduh. Semua lagu turun baru berkesan. Ini lagu nggak sesuai konsep kita nih. Tapi ada kata Tuhannya. Karena dia kan aku jauh, aku dekat, engkau dekat. Masa isu bilang itu, kamu jauh, aku jauh. Kamu mendekat, Tuhan siapa loh? Tapi bukan itu kan isunya. Yang paling lucu ada jelas-jelas habis nih. Ada orang yang sama sekali berpikir bahwa dia nyanyi di gereja, tidak boleh nyanyi lagu dunia. Exactly. Menurut saya itu adalah bentuk perhambaan kayak baru. Oh, Anda setuju lagi setelah pertanyaan tanya kepada saya supaya saya tahu yang setuju. Udah yang kedua dan yang ketiga, bahwa Kingdom of God is a progressive kingdom. Bahwa kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang progresif. Karena dia adalah progresif, kerajaan tidak menyerah pada bentuk baku, tidak menyerah kepada sebuah tatanan yang ada pada waktu itu, tapi dia terus berkembang sampai dia mencapai tujuan utamanya,
sampai seluruh kemuliaan ini menutupi bumi ini seperti air menutupi lautan. Because the kingdom of God is progressive. Karena kerajaan Allah adalah progresif, makanya kerajaan Allah itu tidak menyerah pada bentuk. Makanya kita tidak bisa bentuk ini, bentuk itu, harus begini, harus begitu. Kerajaan Allah adalah hasil inkarnatif, di mana bentuk inkarnasi dari kerajaan Allah bisa berbeda-beda pada setiap kebudayaan, pada setiap kota, pada setiap apapun, di mana ekspresinya akan menyatakan ekspresi ketuhanan Yesus Kristus, bahwa Yesus di atas daripada semua kebudayaan. Tapi apakah kemudian semua kebudayaan dibuang gara-gara hal tersebut? Kita jahat banget loh, saudara. Kita jahat banget. Kita tuduh bahwa semua kebudayaan berasal dari setan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Kalau kerajaan Allah berinkarnasi di situ, apapun kebudayaannya, yang nongol adalah ketuhanan Yesus Kristus. Oh yes, jangankan kebudayaan, di setiap rumah aja beda cara kita mendidik anak kok. Beda, dan hargai perbedaan yang ada. Inkarnasi kebenaran bisa berbeda dimanapun kita berada, bisa berbeda. Makanya karena dia adalah kingdom yang progresif, dia tidak menyerah pada bentuk. Jangan biarkan bentuk yang menyiksa kita, jangan kasih kesempatan untuk bentuknya bisa apa saja. Saya senang apa terminologi yang dipakai oleh saudara Wing, which is dia bilang gereja dan kekristenan sekarang sedang kecanduan bentuk. Kita kecanduan bentuk. Mau kayak apa dong? Pilot project dong, bikin ini dong. Kita kecanduan bentuk. Dan karena kita kecanduan bentuk, kita hilang fleksibilitas kerajaan Allah yang progresif, yang karena dia fleksibel, dia bisa terobosi semua kebudayaan. Dia bisa masuk di istana yang paling tinggi, tapi di rumah orang yang paling miskin. Dia bisa datang pada siapa saja, karena dia tidak menyerahkan dirinya dibentuk oleh tatanan yang ada. Yesus bilang begini pada Nikodemus, Nik, barang siapa lahir dari roh, dia seperti angin. Oh, kita tahu kemana angin pergi, ya, kita bisa merasakan angin itu, tapi kita nggak tahu dia bakal mau kemana nih. Karena begitulah tiap-tiap orang yang lahir dalam kerajaan Allah, yang lahir dari roh. Yohanes pasal yang ketiga. Come on, kita hakimi bentuk, kita hakimi ini. Kita bilang juga gini nggak bagus, kayak gini nggak bagus. Enggak perlu itu. Kingdom of God triumphant in every situation. Kita nggak perlu batasin dia. Kita mau kotakin dia di mana aja. Saya mau cari bukunya, tapi saya dikasih referensi sebuah buku, dikasih garis besarnya tentang The Secret of Water. Saya mau cari buku itu, di buku itu tentang water, yang itu dia tarik kesimpulan dari orang Jepang yang tulisan. Dia kasih tahu bahwa air tuh di mana-mana berbeda, tergantung kotanya. Air sebuah kota dan kota yang lain bisa berbeda struktur molekulnya, berbeda macam-macamnya. Air yang sama, kita ambil 2 gelas air, satu dinyanyiin baik-baik, satu dikutuk-kutukin gitu, beda. Nah, you say, wow, apa ini diteliti oleh orang lain gitu maksudnya. Saya cuma menggambarkan kepada saudara, the kingdom of God is like that anyway. Dia bisa triumphant in every way. Kita batasi. Makanya pendekatan kita kepada sosial kita adalah pendekatan yang sama sekali tidak relevan. Kita striving pada hal-hal yang harusnya kita sudah kanker puluhan tahun yang lalu. Kita masih bergumul sekarang. Bagaimana kita diterima dalam dunia bisnis? Kalau kita mau diterima dalam dunia bisnis, kita bikin begini. Kalau kita mau diterima dalam dunia pendidikan, kita bikin begini. Udah, kingdom of God just triumphant. Dia menang aja karena dia progresif. Makanya menyerah pada sebuah bentuk adalah sebuah upaya untuk menggugurkan atau aborsi bangkitnya kerajaan Allah pada hal-hal yang terbaik. Karena Yesus bilang ini, kerajaan Allah seumpama sebuah benih.
yang ditaburkan. Betul? Waktu dia beli bentuknya lain, tapi itu kerajaan Allah kan? Waktu kemudian tumbuh tunas yang lain, bentuknya lain, tapi dia kerajaan Allah. Waktu dia jadi pohon kecil, bentuknya lain, tapi dia kerajaan Allah. Waktu dia menjadi pohon yang remaja, bentuknya lain, modelnya lain, tapi dia kerajaan Allah. Waktu jadi pohon yang sangat rindang, dia tetap kerajaan Allah. Burung-burung datang ke situ, dia tetap kerajaan Allah. Apapun yang terjadi, doesn't matter, karena dia tidak menyerah pada semua bentuk. Yang ini Pak. Kerajaan Allah yang pertama inclusive, yang kedua sangat natural, yang ketiga adalah progresif, terus bergerak maju ke depan. Sekarang yang keempat, ini saya akan selesai dengan bisa saya jawab. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang menang. It's a victorious kali. Mengapa demikian? There is one. Ada satu ciri dari kerajaan Allah, adalah dia adalah kerajaan yang tidak tergoncang. I like this. Always triumphant. Ya. Selalu menang, selalu di atas, selalu menang. Go, kerajaan Allah selalu menang. Apa yang kita pikir kerajaan ke-8 yang sudah menang? Enggak, kerajaan menang lagi, nggak ada cerita. Dia adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. You listen to me carefully. Semuanya bakal digoncangkan kemanapun. Kerajaan kemenangan ini punya 3 ciri utama. Kerajaan kebenaran, kerajaan kemuliaan, dan kerajaan orang-orang yang taat kepada Tuhan. 3 kata kunci yang kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Pada dalam kerajaan Allah ada 3 hal yang merupakan ciri. Yang menang itu adalah kerajaan kebenaran, kerajaan kemuliaan, dan kerajaan orang-orang yang taat kepada Tuhan. There are 3 words that I want you to remember sebelum kita masuk pada session berikutnya. Obedience, ketaatan, kebenaran, dan kemuliaan. Itu rahasia yang paling penting setelah ini. Ada pertanyaan? Oops. Any questions? Ya. Ada yang tanya lagi di sebelah sini. Kalau ada yang perlu bertanya, bertanyalah, jangan ragu-ragu. Waktu tadi Anda jelaskan mengenai hentikan kristenisasi, tadi jelasnya prakteknya apa ya? Terima kasih. Jelasnya praktek penyebaran agama Kristen. Terima kasih. Karena agama merupakan hambatan bagi kerajaan Allah. Jadi semakin kita menciptakan hambatan, menyusahkan kita sendiri di masa yang akan datang. Jadi hentikan sekarang. Kita tidak berupaya menciptakan hambatan yang banyak yang menghasilkan orang-orang agamawi tanpa mengerti apa yang Tuhan mau dan mengerti apa yang Tuhan. Saya masuk ke kristenisasi karena saya sampai hari ini beranggapan Kristen tetap agama. Dan begitulah orang memandangnya. Dan ternyata setelah saya membaca sejarah dan menemukan kecelakaan-kecelakaan yang saya jelaskan kepada saudara pada sesi yang pertama, memang Kristen adalah agama. Susah dia bilang bahwa Kristen bukan agama. Ternyata. Jadi kalau mau ditanya penjelasan lebih jauh, saya masukkan adalah itu. Tidak ada urusannya saya mengatakan ini karena agama lain yang suruh, tapi kelihatannya tidak perlu menjalankan apa yang tidak perlu kita jalankan. Yang lain? Biar rendah hati karena sudah tanya lagi, dia nanya lagi. Saya ada 2 pertanyaan.
pernyataan Yohanes Pembaptis tentang ular beludak dan pernyataan Tuhan Yesus tentang kuburan yang berlalu putih, itu sangat bercirikan eksklusif sekali. Lalu perintah untuk bertobat juga eksklusif. Dan kita bergaul dengan orang-orang dunia, kita bersahabat dengan mereka seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi sementara itu juga kita yakin Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, menuju keselamatan, dan itu juga satu eksklusivisme menurut saya. Itu bagaimana menyikapi. Lalu yang kedua, apakah semua ayat-ayat di Alkitab harus diterjemahkan secara jasmani? Dan kalau tidak, apa parameternya, Pak? Terima kasih. I like this question. It's a good question. It's a challenging question. Jawaban yang pertama adalah pemahaman eksklusif dan inklusif adalah begini, bahwa membuat perbedaan antara eksklusif dan inklusif itu lebih kepada sikap kita, bukan pada pandangan mereka mengenai sikap kita. Paham apa yang saya maksudkan? Mereka bisa menuduh saya berkata bahwa Yesus jalan satu-satunya kebenaran dan hidup sebagai pandangan yang eksklusif menurut mereka. Mereka mau supaya saya berpikir ada pandangan yang lain. Itu yang saya bilang tadi, bahwa saya tidak perlu menyetujui pandangan mereka, tapi saya bisa merangkul mereka. Selesai, berupa anggapan seperti apapun, saya tidak akan ganggu anggapannya, sebab bukan itu urusan saya berbicara dengan dia. Urusan saya akan menerima dia pada yang terlebih dahulu, as a first step tentunya. Saya mau dia masuk dalam hidup dan mengalami kuasa kerajaan yang Tuhan bawa dalam kehidupannya. Jadi kalau saya berbicara mengenai eksklusif dan inklusif adalah sikap kita terhadap orang yang ada di luar kita, gitu kan maksudnya. Especially, it will determine the way we believe something. I believe something, and you believe something. So, what do you believe? Nah, makanya itu orang bilang begini, ada yang berkata kalau dia adalah gembala, ada yang berkata Tuhan adalah gembala aku, kan begitu maksudnya. Kemudian kalau dia ada dalam kegelapan, dia berkata Tuhan adalah terangku. Tergantung bagaimana dia melihat posisi dan kehidupan dalam kehidupan ini. Tapi basically, prinsip utamanya, kalau dia misalnya kehilangan seorang bapak, dia berkata Tuhan adalah bapak, tapi pandangannya adalah begini, bahwa apapun pandangan orang tentang Tuhan adalah kerajaan Allah ada di atas segala-galanya, kan? Saya kemudian tidak berkata bahwa saya harus kompromi pada pandangan saya cuma karena dia berbeda dengan saya, kan? Dan saya tidak akan perlu memaksakan pandangan saya. Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan, sebab kerajaan Allah bukan kerajaan yang terpaksa. Kerajaan orang-orang yang rela karena terinspirasi oleh apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan saya yakin sekali bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berkata, saya paksa kamu, kalau enggak mau tembak, itu agama sekali. Itu sudah pernah kayak gitu. Tuhan Yesus punya wibawa untuk memanggil orang sebenarnya. Dia cuma berkata, dan kamu ikutlah aku, ikut orang. Ada banyak hal dilepaskan orang untuk memilih, untuk kemudian memilih benar-benar dalam kehidupan ini. Saya tidak berkata kemudian bahwa kemudian saya harus kemudian itu saya bilang tadi, menyamakan pandangan saya terhadap mereka. Prinsip utama saya adalah saya tidak mau berpikir pluralistis dalam hal ini. Saya mau berpikir inklusif. Itu saya jelaskan pantas pun. Kalau saya katakan seperti saudara bahwa sebenarnya begini, prinsip saya adalah begini, dalam semua aspek horizontal selalu ada aspek vertikal di dalamnya. Dan semua aspek vertikal yang ada pada kehidupan kita selalu memiliki aspek horizontal di dalamnya. Artinya begini, semua hukum yang Tuhan katakan kepada kita, serohani-rohaninya hal tersebut seharusnya mempengaruhi keputusan kita terhadap orang lain di sekitar kita dalam konsep sosial ini. Nah, itu sudah merupakan hal yang mutlak sekali. Dan saya kira salib adalah satu contoh yang sangat bagus untuk menggambarkan kepada kita tentang hubungan yang vertikal dan hubungan yang horizontal. Dan prinsipnya hukum yang terutama mengatakan hal yang seperti kasih atau namamu yang sadar hatimu, adalah hukum yang terutama, yang pertama, dan seterusnya. Tapi kasihlah sesama manusia sebagai aspek horizontal. Jadi saya harus katakan kepada saudara, it's a natural thing to have that. Perimeternya apa? Semuanya kalau memang dia rohani, dia harus menjadi bagian yang apa buat kita? Adalah bagian yang dapat kita aplikasikan terhadap sikap kita terhadap orang lain di sekitar kita. Lalu kalau kemudian kita diajar pengajaran berkat, kemudian kita disuruh menjadi rakus semua dan kamu berikut orang yang lain. Jawabannya tidak. Oh, Tuhan akan memberkati engkau, dan Tuhan tidak akan memberkati orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Kamu yang takut kepada Tuhan akan memberkati kamu, dan Tuhan berkata jangan bagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak. Tidak begitu. Karena semua aspek vertikal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita selalu akan memberikan dampak horizontal maupun yang dikerjakan. Saya pikir this is a balance of the kingdom. Saya mau beritahu kepada saudara, tambahkanlah, the kingdom of God is the kingdom of balance. It's a balanced kingdom, not religious freak. It's a balance. Okay.
Ada lagi yang lain? Saya harap itu sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak. Saya langsung beri pertanyaan. Nama pembicara kita hari ini adalah Jonathan Patiasina, kalau saya tidak salah kutip namanya. Jonathan Jagger Patiasina. Dan beberapa kali artikel dari pembicara saya pernah baca itu tanpa embel-embel ya, tidak ada sarjana-sarjana di sana. Saya berpikir ini juga mungkin tujuan inklusif supaya orang-orang non teologi tidak takut mendekati pengajaran Anda. Tapi saya pikir forum kita hari ini forum eksklusif ini. Kenapa orang Irian Jaya belum kita undang di sini? Yang mengaku Papua kalau nggak tahu, setuju. Itu Papua sih. Asumsi sangat berbahaya. Tanyalah pertanyaannya. Jangan beritahu sesuatu yang belum datang. Yang saya kutip di sini ada beberapa tadi ide daripada Kerajaan Allah. Yang pertama tadi inklusifku. Nah, terus pandangan pembicara sendiri terhadap kultus ya. Sekarang ini kan dalam konteks pengertian gereja apostolik sering menerjemahkan hal-hal yang sifatnya akhirnya menjadi tujuannya ke kultus. It's a good question. Good. Keep going. Apa pandangan Anda tentang kultus itu? Nah, terus ada tadi sudah paparkan ciri yang ketiga itu adalah Injil. Kerajaan Allah itu adalah progresif yang harus bergerak. Tapi saya pikir di sini walaupun Injil itu progresif, tapi dia harus memiliki sebuah bentuk walaupun itu tidak baku sesuai dengan kontekstualnya, karena pembicara juga sudah menguraikan Tuhan itu menghargai perbedaan dalam konteks budaya atau apapun itu. Apa pendapat pembicara tentang hal itu? Terima kasih Pak. You're a good man. You provoke me to say things that I forgot. Betul banget. Soal eksklusif dan tidak dengan masalah kultus. Kultus individu adalah pembunuh karunia-karunia Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan. Kultus individu menyerahkan tanggung jawab pribadi kita yang harus kita kerjakan kepada segelintir orang yang kita anggap lebih mampu dari kita. Kultus individu adalah sebuah pelemparan tanggung jawab terhadap hal-hal yang sebenarnya Tuhan mau kita kerjakan. Seperti sebagai contoh, menyerahkan anak kita serahkan kepada pendeta di gereja. Harusnya bapaknya yang serahkan anaknya. Kok harus pendeta yang serahkan? Pendeta, jangan-jangan pendeta juga tidak pernah serahkan anaknya, tapi dia serahkan anak orang lain kan maksudnya. Tapi basically bahwa ada hal-hal yang saya sebut itu adalah kultus individu adalah orang-orang yang berjiwa pengecut, yang tidak berani menerima kebenaran terimplementasi dalam kehidupan mereka. Dan mereka menganggap bahwa firman Tuhan datang dengan strata. Tidak. Perintah dalam firman Tuhan, semua usulan dalam firman Tuhan, bisa pergi tidak terlalu usulan, atau semua yang Tuhan katakan itu berlaku untuk semua orang, siapapun, dan tidak seperti ini. Oh ini buat pemimpin, ini bukan untuk yang bukan pemimpin. Yang ini adalah untuk orang yang sudah dewasa rohaninya, ini adalah untuk anak-anak dalam rohaninya. Enggak, yang namanya jangan nyolong istri orang berlaku untuk semuanya. Oh enggak, ini hanya berlaku untuk orang yang sudah kawin aja, yang belum kawin nggak apa-apa. Enggak, semuanya berlaku universal. Jadi kultus individu itu kalau menurut saya adalah kesalahan pengajaran bagaimana kebenaran diimplementasikan dalam kehidupan pribadi. Dan tanggung jawab untuk membereskan kultus individu ini harusnya diserahkan kepada komunitas-komunitas yang akan membangkitkan karunia-karunia serta memberi kesempatan buat karunia-karunia itu berfungsi secara subur dalam komunitas mereka. Jadi kalau ditanya bagaimana pandangan saya, bangsa Indonesia punya dosa terbesar dalam kultus individu. Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa orang yang dianggap besar seperti berkata saya melihat Tuhan Yesus turun dari surga. Jadi lalu semua yang dikatakan yang lain dibenarkan oleh pengalaman yang itu. Ada pengajaran yang salah mengenai
praktek pengurapan juga yang perlu dibenarin saya kira. Sehingga orang pikir jangan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Siapa yang diurapi oleh Tuhan? Semua orang diurapi oleh Tuhan. Jadi yang pendeta jangan dijamah, yang jemaat boleh jamah gitu maksudnya. Maksudnya kamu jangan jamah yang diurapi Tuhan, itu lebih jemaat Tuhan. Yang bikin mati itu jemaat. Coba yang kalau Tuhan kelilipan tiap hari, dia mau tahu. Yang saya maksudkan adalah bahwa hey, the way you see things harus berbeda. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau saudara masih kultus individu kan seseorang bertobatlah. Ada bapak, ada idola. Kultus membawa seorang menjadi idola dan terperangkap dalam sebuah sistem bahwa apa yang dikatakan oleh idola tersebut pasti yang paling bagus, pasti yang paling benar, paling absah. To stand with you and share this, bahwa kita sudah mengatakan dari awal bahwa tidak semua kebenaran yang percaya kepada satu orang. Jadi saya kira itu adalah jawaban yang saya mau sampaikan. Nah, kalau Anda berkata harus ada bentuk-bentuk, ya saya harus bilang saya menggunakan kata bentuk tadi itu dalam bentuk baku. Jadi kalau bentuk-bentuk seperti saya bilang tadi, benih ada bentuknya, tapi dia tidak bertahan hanya dalam bentuk itu, dia berkembang menjadi satu benih yang punya tunas, kemudian dia berkembang menjadi batu, pohon, tapi dia tidak bertahan pada bentuk baku sampai kita mencapai tujuan akhir kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus sebagai gereja as a body of Christ, kemudian menerima kepalanya, kemudian berfungsi dengan cara yang luar biasa untuk dunia yang so outside. Itu adalah jawaban saya. Tapi that's good, it's a good trigger. Saya tadi memang harus menjelaskan tentang eksklusif pada kultus individu. Tapi benar nggak? Oke, coba saya tanya pada saudara. Benar nggak pada sekitar kita begitu banyak kultus individu? Itu menunjukkan bahwa kita suka disihir. Itu menunjukkan bahwa kita suka tersihir. Dan kita membiarkan kita tersihir. Nanti kita kecewa kalau tersihirnya kebangetan sampai uang kita habis, kalau kita marah dan membiarkan kita disihir lagi gitu. Menurut saya itu adalah sebuah pengalaman yang terjadi berkali-kali. Oke, ada lagi yang lain sebelum apa kabar yang guys? Impresi Pak Yong ini luar biasa. Cuma mau nanya, mungkin tadi kan Bang Jo udah bilang soal kristenisasi. Oke, kita nggak artinya dalam hidup kita itu mau menjadikan orang beragama Kristen gitu ya, tidak. Tapi bagaimana secara natural, mungkin tips-tips yang lebih kita minta adalah secara natural Kristus tetap diberitakan. Artinya kalau kita hidup dalam nilai-nilai Kristiani saja tanpa memberitakan Kristus, kan firman Tuhan bilang barang siapa yang percaya kepada Kristus akan memperoleh hidup yang kekal, begitu kan? Jadi bagaimana tipsnya dalam kehidupan kita secara natural Kristus tetap diberitakan, begitu? Saya menggunakan istilah itu karena bagaimanapun juga di Alkitab ditulis bahwa orang Yahudi sendiri punya semangat Yudaisme yang kuat untuk menyebarkannya kemana-mana. Dan Yesus exactly kutip pernyataan itu sambil berkata begini, engkau mengembara kemana-mana untuk memenangkan dunia, tapi satu orang di sekitarmu yang kamu tidak bisa bawa. Sedangkan kamu mengajak orang masuk ke dalam sorga, tapi menghalanginya di depan pintu sehingga mereka tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, pernyataan-pernyataan itu sebenarnya pernyataan-pernyataan ini memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan kita memang adalah hal yang utama sebagai cara untuk memberitakan Kristus. Itu yang pertama. Which is just the lifestyle of the kingdom, kan? Tapi bukan berarti kita tidak memberitakan Kristus kepada orang lain. Sebab memberitakan Kristus kepada orang lain itu adalah bagian daripada, nanti kita akan bahas, the progressive of the kingdom, di mana kita perlu memperluas kerajaan Allah. Jadi memberitakan Kristus bukan dengan konsep agama lain, tapi atau dengan konsep agama lagi, tapi memberitakan Kristus betul-betul dengan sebuah pemahaman yang jelas bahwa kita giring mereka kepada ketuhanan Yesus Kristus dan bukan kepada sebuah denominasi gereja atau kepada sebuah keanggotaan gereja. Can I tell you something? And this is probably akan mengejutkan saudara. You know what? Pengajaran tentang pertumbuhan gereja is actually making a lot of damage in the way, menyebabkan kekacauan dalam pemahaman ini. Sehingga kemudian yang terjadi, kita kemudian lebih banyak mempersiapkan agama itu sendiri
daripada pola hidup. Sebab kita kemudian mau gereja bertumbuh dengan cara cepat, akhirnya kita menciptakan begitu banyak bentuk dan sistem lebih banyak, sehingga kemudian membuang aspek-aspek esensi daripada gereja tentunya. Nah, kalau ditanya tips, saya tidak bisa bilang tips. Memberitakan Injil adalah bagian dari apa yang harus kita kerjakan. Nah, by the way, memberitakan Injil itu sendiri, itu telah diberitakan bahwa kita diberi kuasa untuk menjadi saksi, bukan cuma sekedar bersaksi. Ada aspek penderitaan di dalamnya yang sangat kuat. Nanti kita akan bahas di masalah ketaatan sebentar, bahwa di kingdom of God, penderitaan bahkan akan melayani perluasan kerajaan Allah. Sebab hal tersebut adalah bagian dari apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi justru semua bagian kehidupan kita, termasuk penderitaan kita, kesusahan kita, dapat dipakai sebagai alat oleh Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah bagi orang lain. Jesus Tuhan. Tapi mungkin pertanyaannya, apakah kita harus memberitakan Kristus? Jawabannya yes. Memberitakan Kristus adalah hal yang perlu kita kerjakan, tapi tidak dengan konsep seperti Yesus katakan kepada orang Yahudi itu. Seperti ahli Taurat itu, kamu berkeliling kemana-mana membara untuk memberitahukan hukum-hukum Musa supaya orang menjadi Yudais gitu, tapi kamu kemudian menolak tanggung jawab pribadi untuk menjadi terang untuk orang di sekitar. Jadi saya kira itu lebih kepada implementasi secara pribadi dan kemudian konsep yang menggerakkan kita untuk mengerjakan. Saya kira itu. Jadi kalau ditanya harus bagaimana tip-tip kayak apa, saya kira itu strategi semata-mata. Kalau memberitakan Injil jauh yang lebih bagus yang saya tahu, saya bisa ajarkan. Di Indonesia tulisan Yesus mengasihi kamu dan jalan-jalan keliling-keliling pasar. Kan dilempar-lempar ke PKS, ditangkap, pas penjara, keluar lagi berjalan lagi nggak apa. Tapi saya harus bilang itu harus tetap dikerjakan. Memberitakan Injil atau bukan hal. Beritakan Injil, perintah Tuhan Yesus. Nggak usah tahu. Kayaknya kita mesti istirahat lagi deh. Luna yang betul pertanyaan. Luna, silakan. Izinkan saya datang dan bilang saya cuma mau share. Mungkin yang tadi ditanyain seperti Bapak yang pertama atau Ibu yang tadi, ini yang saya lakukan. Ini mungkin yang menghentikan kekristenan barangkali, dan juga memanifestasikan iman kita secara natural. Di tempat saya ada di Kota Makassar, saya belakangan ini jadi pemain teater. Itu passion saya. Sejak 2 tahun terakhir saya mulai lagi kembali ke panggung. Saya bermain teater. Saya pemain monolog, saya dikenal sebagai seorang monolog di sana. Saya menulis puisi, dan kemudian saya sedang belajar jurnalistik. Lalu tulisan-tulisan saya dipublish di website. Saya bulan yang lalu memulai sesuatu. Saya namakan Forum Tenda Kata. Ide itu sangat Kristen. Itu saya ambil dari campaign Pen Campaign, di mana di Amerika mereka memakai Pen Campaign untuk memberitakan Injil. Saya mencari komunitas-komunitas di kafe-kafe di Makassar yang menyukai membahas buku dan masalah-masalah budaya. Bulan yang lalu yang saya lakukan adalah membahas mengenai buku seorang penulis Amerika Latin namanya Eduardo Galeano. Yang kami bahas adalah esai-esai mengenai perempuan dalam esai-esai Eduardo Galeano. Saya tak perlu bilang siapa yang datang. Yang datang jelas berkudung semua. Tapi saya pikir itu untuk kenapa passion saya kemudian saya putuskan untuk lakukan dalam bentuk seperti itu, karena kemudian saya merasa bahwa ide kesenian bukan sesuatu yang menarik untuk dikerjakan oleh gereja. Bahkan waktu kita duduk di sini bersama-sama, kita nggak pernah berpikir untuk benar-benar keluar dan melakukan spiritualitas kita dengan cara yang lebih nyata. Dan saya mau bilang saya nggak mendapat dukungan. Saya harus melakukannya sendiri. Gemetar saya mau bilang. Soalnya this is my passion, dan saya pikir ini kesempatan saya untuk discuss. Apakah ide seperti itu akan diterima? Membuat sebuah forum di Makassar itu tidak gampang. Yang saya butuhkan adalah network, dan saya bersyukur saya kerja di tempat di mana network adalah segala sesuatu. Ini bukan nyombong saya kerja di mana, sama sekali enggak. Tapi saya kerja di Bank Dunia. So di dalam World Bank saya punya network kemana saja. Pekerjaan saya yang sebenarnya mengerjakan rumput laut. Jadi saya pergi ke pulau-pulau, saya pergi ke tempat-tempat terpencil. Dari tempat-tempat terpencil itu saya menemukan ide untuk mengerjakan teater, panggung teater secara manunggal, secara seorang diri saja untuk mengerjakan monolog, supaya saya bisa tampil bahkan dengan lampu senter.
Yang saya tampilkan selama ini kisah-kisah tentang perempuan yang jadi tenaga kerja di Arab Saudi misalnya, atau seorang pelacur misalnya. Yang terakhir saya tampilkan adalah Blues Untuk Bonnie dari Rendra, pemberontakan dia terhadap sistem gereja, yang bicara tentang Maria Zaitun sang pelacur yang ditolong oleh pastor tapi kemudian diterima Tuhan sebagai pengantin. Ide-ide semacam itu tidak mungkin kita kerjakan. Kalau kita duduk sama-sama atas nama gereja yang punya pikiran bebas, mau manifestasikan Tuhan secara natural, kita tetap berpikir, yuk kita bikin lagu gereja yuk. No way, buatlah sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih menyentuh ke orang lain, dimana kita bisa duduk di kafe dan membahasnya. Tentu bukan hal yang mustahil untuk punya persekutuan kaum ibu yang membahas buku dan membicarakan puisi, membahas sebuah esai, membahas misalnya sebuah buku yang baru terbit, anakku tidak bisa bicara. Mari kita diskusikan hal-hal seperti itu. Itu yang sedang saya kerjakan. Kalau Bapak minta tips, itu tips saya sekarang. Saya menolak ada dalam sebuah sistem. Waktu saya kemudian menawarkan kepada beberapa orang yang punya cukup buat keuangan, forum itu saya danai sendiri dari gaji saya. Saya membiayainya sendiri. Jadi saya membayari kafe ke kaum kafe, saya bayarkan ini mereka. Di undangannya saya tulis duluan, drink on me, meals on you. Saya jelaskan dari awal bahwa kita akan diskusi, hanya minum yang saya tanggung. Dan mereka datang bukan untuk minuman itu, tapi untuk ide ini. Jadi saya berpikir bahwa ini bukan sesuatu yang dosa, tentu saja menginvestasikan passion saya. Waktu saya membaca buku yang tidak ditulis oleh orang Kristen, waktu saya menemukan hal-hal yang menarik dari tulisan-tulisannya Eduardo Galeano, bahwa ada perempuan yang ditampar dan kemudian dia bilang begini, saya sudah gak punya pipi lagi Tuhan, jadi yang mana lagi yang mau saya kasih? Mari kita bahas penderitaan seperti itu. Itu lebih menggigit supaya mereka tahu bahwa orang Kristen itu bisa menginvestasikan sesuatu dalam masyarakat sosial, bukan cuma ngomong di sini. Saya rasa ini passion saya. Saya sampai tadi malam gak punya alasan, atau bahkan 2 jam yang lalu saya gak punya alasan kenapa saya datang kecuali untuk suami saya. Tapi saya pikir waktu saya mendengar Yona bicara dan kemudian Bapak Sana minta tips, Ibu ini minta tips, saya bilang, hey, this is why I'm coming here, untuk share ini. Mari kita lakukan sesuatu. Baca saja buku yang lain, kumpulkan teman-teman. Itu yang saya lakukan. Dan yang saya kerjakan itu saya pikir ini sesuatu yang membuat saya tetap percaya bahwa saya orang Kristen. Bukan karena saya hadir di sebuah gereja, bukan karena yang saya bicara itu bukunya Philip Yancey atau sesuatu, tapi saya membicarakan investasi kita, nilai-nilai yang kita percayai dengan cara yang sama sekali baru, cara yang mereka lebih bisa terima. Izinkan saya bicara seperti ini. Terima kasih. Ada wanita yang datang pada saya sambil menangis dan mengatakan bahwa tidak ada yang mendukung, padahal seluruh dunia mendukungnya. Ada banyak wanita yang seperti itu. Mereka ada the woman of the king. Saya kira tipsnya sangat bagus. Kenapa saya harus bicara lagi? Kita istirahat. Guys. Saudara, pengumuman sebentar, jadi kita sebentar akan break 5 menit ya, untuk saudara mau ke kamar kecil atau apa. Kerajaan Allah tidak pernah memaksa siapapun. Saya tahu dari wajahnya banyak yang menahan-nahan ya kan, jadi saudara bisa ke kamar kecil, tapi